Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi terkait kelembagaan dan strategi pembangunan ekonomi, di mana tugas ini kami peruntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi kelembagaan. Selamat menyaksikan. Iya, baik. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu yang pertama ada Yonanda Yuda Pratama NIM 152, yang kedua Ervinalia Agustina NIM 130, yang ketiga Linta Linarni NIM 123, yang keempat Nala Iza Hoironi saya sendiri NIM 132, dan yang terakhir ada M Iqbal Hidayatullah NIM 122. Selanjutnya di sini kami akan memaparkan pokok pembahasan apa yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian kelembagaan, yang kedua ada pengertian strategi pembangunan ekonomi, yang ketiga keunggulan komparatif dan kompetitif, yang keempat ada substitusi impor dan promosi ekspor, dan yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir ada statisasi dan privatisasi. Baik, yang pertama yaitu kelembagaan. Kelembagaan merupakan aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut pandangan beberapa ahli, kelembagaan tentang alternatif manusia ditentukan melalui struktur kelembagaan. Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat yang dipenuhi oleh berbagai aturan. Lalu untuk mengatur perilaku manusia, maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Kelembagaan atau institusi sebagai aturan main atau rule of game dan organisasi berperan penting dalam mengatur penggunaan atau alokasi sumber daya secara efisien, merata, dan berkelanjutan. Kelembagaan dibuat untuk mengatur terhadap pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat. Kinerja kelembagaan sendiri didefinisikan sebagai kemampuan suatu kelembagaan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuannya dan relevan sesuai penggunaannya. Singkatnya, kelembagaan merupakan aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai suatu yang harus diikuti dan dipatuhi atau memiliki kekuatan sanksi dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. Yang selanjutnya yaitu strategi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Ketika masih banyak kehidupan ekonomi di bawah garis kemiskinan dan banyaknya pengangguran, berarti pembangunan ekonomi belum berhasil dan dapat dikatakan belum optimal. Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal serta bagaimana menanamkan secara seimbang, menyebar, terarah, memusat sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan utama pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan utama ekonomi yang pertama yaitu pembangunan sebagai suatu proses. Pembangunan sebagai suatu proses adalah bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Setiap negara harus menjalani tahap perkembangan suatu kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang kedua yaitu pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Maksudnya yaitu suatu usaha pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif
dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan per kapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan rakyat. Baik, di sini saya Nalaisa Heroni akan menjelaskan terkait bagaimana sih keunggulan komparatif dan juga kompetitif itu. Jadi, keunggulan komparatif dan kompetitif itu merupakan tolak ukur yang populer digunakan negara sebagai menentukan strategi pembangunan ekonomi. Pengukuran keunggulan tersebut umumnya digunakan dalam negara yang sedang melakukan proses industrialisasi. Dikarenakan proses industrialisasi sendiri merupakan proses yang sangat bergantung pada kapasitas produksi dari semua produksi, terutama tenaga kerja, di mana teori tentang keunggulan komparatif ini berkembang seiring dengan terjadinya perdagangan internasional, yaitu melalui tokoh-tokohnya seperti John Stuart Mill dan David Ricardo. Dalam konsep tradisional, teori keunggulan komparatif ini didefinisikan sebagai bentuk keunggulan nilai produk suatu negara yang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan untuk memproduksi barang tersebut, sehingga cara pandang ini lebih menekankan unsur produktivitas sebagai faktor pentingnya. Apabila suatu negara tingkat produktivitas tenaga kerjanya itu tinggi, dengan begitu maka biaya produksinya murah, maka negara tersebut bisa dikatakan memiliki keunggulan komparatif. Nah, di sini saya sudah membedakan bagaimana keunggulan komparatif itu dan bagaimana keunggulan kompetitif itu. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu keunggulan komparatif. Komparatif itu merupakan keunggulan yang bersifat given yang dimiliki oleh negara tersebut seperti kelimpahan sumber daya alam, sumber daya manusia, upah buruh yang murah, ketersediaan infrastruktur, budaya kerja, dan lain-lain. Keunggulan komparatif itu juga merupakan bentuk keunggulan nilai produk suatu negara yang ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang diperkerjakan untuk memproduksi barang tersebut, sehingga cara pandang ini lebih menekankan unsur produktivitas sebagai faktor pentingnya. Kondisi aktual juga memperlihatkan bahwasannya letak keunggulan relatif yaitu komparatif itu bukan hanya dikontribusikan oleh produktivitas tenaga kerja, melainkan juga faktor-faktor lain seperti tingkat upah, sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur ekonomi, dan lain-lain. Nah, yang tadi kan sudah saya jelaskan terkait keunggulan komparatif. Sekarang saya akan menjelaskan keunggulan kompetitif. Bagaimana sih keunggulan kompetitif itu? Jadi, keunggulan kompetitif itu diartikan sebagai keunggulan yang diperoleh melalui upaya, latihan, pengalaman, inovasi teknologi, kreativitas sehingga negara tersebut secara kompetitif atau daya saing unggul dari negara lain. Keunggulan kompetitif pada akhirnya akan menjadi keunggulan komparatif karena secara komparasi negara tersebut unggul dibandingkan negara lain. Teknologi, knowledge, skill dijadikan indikator keunggulan kompetitif yang pada akhirnya menjadikan negara tersebut unggul secara komparasi. Konsep keunggulan kompetitif itu juga sering dimaknai sebagai proses di mana perusahaan mampu menggunakan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki dalam menciptakan keunikan dan derajat kesulitan bagi pelaku lain untuk mengikuti atau mengimitasi sehingga memberikan nilai tambah atau lebih bagi pelanggannya. Di sini terdapat dua pandangan, yaitu pandangan neoklasik dan juga struktualis tentang keunggulan komparatif, di mana masing-masing pandangan tersebut pastinya berbeda ya teman-teman. Nah, yang pertama ada jenisnya yaitu sumber-sumber keunggulan komparatif, di mana neoklasik berpendapat bahwasannya sumber-sumber keunggulan komparatif itu didasarkan pada sumber daya alam, persediaan modal fisik, dan jumlah penduduk. Sedangkan untuk strukturalis itu dia berpendapat bahwasannya dihasilkan oleh hasil pembelajaran, infrastruktur, teknologi yang berlainan, dan pasar lokal yang progresif. Dan untuk selanjutnya yaitu jenisnya cara pelestarian, di mana neoklasik berpendapat bahwa
Cara pelestariannya itu dengan menjaga dan memperbarui sumber daya alam yang dimiliki, mengakumulasi modal secara berkesinambungan, mengelola pertumbuhan penduduk dan migrasi, serta melakukan penyesuaian upah. Sedangkan strukturalis itu berpendapat dengan menata dan memperkuat pembangunan industri pemulanya melalui investasi infrastruktur dan teknologi serta pelatihan. Selanjutnya yaitu ada jenisnya yaitu menciptakan dasar kebijakan. Neoklasik sendiri berpendapat bahwa memakai piranti-piranti tingkat tabungan dan instrumen makro lainnya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan. Sedangkan strukturalis berpendapat bahwa kebijakan yang bisa mengarahkan kepada penciptaan infrastruktur yang lebih spesifik dengan kondisi masing-masing negara. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwasannya menurut pandangan neoklasik, keunggulan komparatif itu dimaknai oleh sesuatu yang sebenarnya telah ada dalam negara dan itulah yang harus dikembangkan. Sehingga secara tidak langsung melanggengkan proses pembagian kerja internasional. Sedangkan menurut pandangan strukturalis, keunggulan komparatif itu dimaknai sesuatu yang harus diciptakan untuk mendukung potensi real yang telah ada sehingga setiap negara itu bisa berdiri sejajar dengan negara lain. Dalam keunggulan komparatif tersebut dapat menimbulkan dua kebijakan pada sisi perdagangan internasional yaitu substitusi impor dan promosi ekspor. Dalam negara berkembang itu lebih mengarah kepada substitusi impor baru promosi ekspor bila perekonomian dirasa cukup kuat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai substitusi impor. Substitusi impor itu adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mengantisipasi adanya ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, yang mana di negara maju ini mereka lebih mendominasi dalam barang-barang atau produk-produk, sehingga hal ini akan membuat negara-negara berkembang ini akan mudah untuk impor seperti itu, sehingga untuk mengantisipasi adanya ketimpangan antara negara maju dan berkembang ini, maka pemerintah membuat aturan tentang substitusi impor itu sendiri. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel. Kemudian untuk mekanisme pokok dari industri substitusi impor ini sendiri seperti diberi suatu hambatan atau barrier sehingga membuat produk-produk ini atau barang-barang impor ini terseleksi gitu untuk masuk ke dalam suatu negara dengan mekanisme atau caranya itu dengan tarif, non tarif dan juga kuota impor seperti itu. Kemudian ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh substitusi impor, yaitu diantaranya penyalahgunaan segala proteksi dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian perusahaan-perusahaan internasional yang telah lama beroperasi di suatu negara ikut mengambil manfaat dari proses industrialisasi yang ada. Kemudian, strategi substitusi impor hanya dapat dilakukan dengan adanya impor barang-barang modal dan barang setengah jadi. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatnya tekanan terhadap ekspor komoditi primer dalam rangka mendorong industri manufaktur domestik melalui impor barang modal dan barang setengah jadi, sehingga pemerintah menerapkan kurs atau exchange rate. Saya sudah menjelaskan mengenai substitusi impor. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai substitusi ekspor. Substitusi ekspor adalah upaya di mana pemerintah melakukan suatu semacam promosi guna meningkatkan ekspor yang ada di suatu negara. Nah, dengan adanya promosi ini, maka suatu barang yang akan diekspor ini harus memiliki yang namanya advantage atau keuntungan, yang mana keuntungan ini tuh nggak dimiliki oleh produk-produk lain gitu, sehingga akan membuat produk ini
lebih diminati dibandingkan dengan produk-produk lain. Kemudian kenapa sih negara-negara ini harus melakukan ekspor? Nah, ekspor ini dilakukan supaya peningkatan perekonomian di suatu negara ini terjadi lebih cepat. Kemudian pertanyaan lagi, kenapa kok bisa lebih cepat? Alasannya yaitu yang pertama, kaitan sektor pertanian dan industri. Yang kedua, skala ekonomis. Ketiga, dampak persaingan dan prestasi perusahaan. Kemudian yang keempat, dampak kekurangan devisa atas pertumbuhan ekonomi. Kemudian alasan pokok negara-negara berkembang perlu melakukan kebijakan ekspor. Yang pertama yaitu memperkuat tabungan devisa atau meredam gejolak perekonomian internasional. Kemudian memacu akselerasi pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri untuk tujuan ekspor dengan pencarian peluang pasar yang luas di berbagai negara. Kemudian memperkuat dan memperluas kedudukan ekspor komoditas tradisional. Yang terakhir yaitu meningkatkan tingkat penyerapan Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh suatu negara. Nah, ada dua bentuk negara kesatuan. Yang pertama yaitu negara kesatuan dengan menggunakan sistem sentralisasi, dan yang kedua yaitu negara kesatuan dengan menggunakan sistem desentralisasi. Pengertian dari sistem sentralisasi merupakan segala sesuatu yang ada di dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat. Sedangkan untuk daerah-daerah itu hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintahan pusat. Nah, pengertian dari sistem desentralisasi merupakan sebuah sistem di mana daerah-daerah diberikan kesempatan dan juga kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kurung otonomi daerah yang dinamakan dengan daerah otonom. Nah, sistem sentralisasi dan desentralisasi berkenaan dengan distribusi kekuasaan atau otoritas antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah untuk mengelola pemerintahan dan administrasi publik daerah. Indikator keberhasilan desentralisasi. Ada dua indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan desentralisasi. Yang pertama adalah efisiensi dan yang kedua adalah efektivitas. Menurut Valery and Wallace tahun 2001, parlemen yang paling sederhana dalam mengukur keberhasilan desentralisasi adalah dengan melihat seberapa jauh kualitas pelayanan publik dari pemerintahan lokal. Nah, kinerja dari keberhasilan publik dapat dilihat dari dua indikator, yaitu tadi efisiensi dan juga efektivitas. Efisiensi mendeskripsikan seberapa baik pemanfaatan serta pengorganisasian sumber daya dalam memproduksi pelayanan, atau bisa dinyatakan dengan adanya hubungan antara kombinasi dan optimal yang digunakan untuk memproduksi sumber daya yang ada. Statisasi dan privatisasi. Menurut Sprenger, privatisasi merupakan agenda yang paling penting dan kontroversial dari transisi negara-negara sosialis menuju ekonomi pasar. Tentu saja, privatisasi tersebut juga tidak lepas dari dorongan lembaga donor seperti World Bank dan IMF yang sejak dekade tahun 1980-an mempromosikan kebijakan penyesuaian struktural bagi negara yang berkembang, di mana tujuan dari kebijakan tersebut salah satunya adalah untuk merangsang pengalihan kegiatan ekonomi yang semula dikelola oleh negara menjadi milik swasta. Nah, inti dari diadakannya privatisasi adalah untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional secara keseluruhan. Tujuan adanya proses privatisasi di suatu negara. Yang pertama yaitu privatisasi sebagai instrumen meningkatkan pendapatan negara atau pemerintah. Yang kedua yaitu menyebar bagian kepemilikan aset di sebuah negara. Yang ketiga yaitu privatisasi diharapkan berimplikasi pada perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat yaitu mengurangi masalah yang timbul dalam pembayaran di sektor publik. Yang kelima yaitu mengatasi kinerja yang buruk pada perusahaan nasional. Studi kasus strategi peningkatan UMKM terhadap pembangunan kota Medan, yaitu UMKM Komunitas Kelembagaan Tangan di Atas atau TDA Kota Medan.
Persatuan Pengusaha di Kota Medan telah melakukan beberapa perkumpulan komunitas usaha sebagai langkah untuk meningkatkan strategi secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama dan menjadi solusi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Kota Medan. Salah satu komunitas usaha seperti komunitas tangan di atas atau TDA selalu memberikan penyegaran dan berusaha menghimpun persatuan dalam meningkatkan pangsa pasar di Kota Medan sebagai target jangka panjang untuk menjadi market leader di Kota Medan. Strategi yang digunakan dalam peningkatan UMKM di Kota Medan menggunakan penetrasi pasar sebagai strategi peningkatan dan perkembangan UMKM di Kota Medan. Konsep penetrasi pasar yang tepat bisa dijalankan untuk kombinasi antara lain, yaitu yang pertama strategi rapid skimming atau strategi ini dijalankan dengan menetapkan tingkat harga penjualan, omset telah di atas ditargetkan, dan tingkat kegiatan promosi yang lebih tinggi dengan memperhatikan aspek pemasaran yang sesuai berdasarkan daerah yang dijadikan sebagai tempat marketing land. Strategi yang kedua yaitu strategi rapid penetration. Strategi ini dijalankan dengan menetapkan harga produk yang rendah dan kegiatan promosi yang tinggi, khususnya bagi UMKM yang masih merintis, namun ingin meningkatkan hasil yang lebih signifikan sehingga sudah mencapai tahap penjualan omset yang sudah kuat untuk menaikkan tingkat harga sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan. Dalam mewujudkan strategi tersebut, kumpulan kelembagaan pengusaha diharapkan akan meningkatkan strategi yang bisa menyelesaikan segala permasalahan UMKM dan beberapa dari anggota yang terhimpun juga bisa memberikan saran dan kritik membangun untuk bisa menjadikan konsep bisnis bisa menjadi lebih baik, dan pertemuan yang dilaksanakan bertajuk mentoring seminar sehingga gathering bisa mempertemukan dari semua kalangan di Kota Medan, baik dari pemerintah, Kota Medan, akademisi, komunitas bisnis, dan masyarakat umum untuk bisa menciptakan semangat pembaharu atau cracker yang tentunya bisa menjadi kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi di Kota Medan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.